Halo, halo, halo. Selamat siang halayak YouTube. Hari ini gue sedang berkendara di Gunung Pancar. Gue habis nongkrong bareng teman-teman gue tuh di depan. Nah, ini gue lagi ngetes sebuah motor yang lagi happening banget sih belakangan ini. Namanya adalah Kawasaki W175. Motor ini keluar mungkin awal-awal tahun 2018-an kali ya, 2018-2019-an. Dan saat ini sih ini yang lagi hype-hype banget di peranak motoran lah ya, yang doyan-doyan naik motor, karena kan looks-nya itu yang ganteng dan klasik abis gitu. Setelah mengendarai motor ini sekitar 1 jaman, gue apa yang gue rasa ya, motor ini sih iya so-so sih, bisa dibilang biasa aja sih secara keseluruhan. Tapi memang yang dijual adalah looks-nya menurut gue. Kalau kalian bisa lihat, ini bagian speedonya dia. Jadi speedonya full analog, ya dengan jarum yang goyang-goyang. Temen gue ini ambil yang W175 Special Edition, warnanya putih. Dia udah pakai sekitar 6 bulanan, 3 bulan apa 6 bulan gitu, tadi gue lupa dia ngomong. Secara dashboard speedometer menurut gue nothing special sih. Di sini ada tulisan W-nya menandakan W175. Ini bener-bener bawaan stok dari pabrik kayak gini. Dia cuma ada indikator hazard, lampu jauh hazardnya nggak ada, bahkan di sini nggak ada pass beam ya. Terus ada indikator sign, dan cuma netral. Bener-bener dibuat sesimpel dan sederhana itu. Sesimpel dan sesederhana itu. KM-nya baru 3.200 nih teman gue bawa. Jadi sih gue agak jarang bawa motor koplingan. Tapi menurut gue ini motor laki yang ya cukup enak menurut gue. CC-nya 175 cc teman-teman. Dia juga punya spion bawaan pabrik yang lucu sih, bentuknya bulat-bulat gini, bulat-bulat, cukup jelas lah. Lampunya juga dibuat bulat, klasik banget, bulat gitu modelnya. Terus dia juga masih pakai sistem karburator. Jadi ya memang mungkin dibuat seklasik dan sejadul mungkin gitu loh. Tapi gue harus akui motor ini tenaganya lumayan ngisi. Dibilang gak ngisi, motor ini ngisi karena cc-nya 175 teman-teman. Dan tadi gue pakai buat nanjak di Gunung Pancar. Boncengan itu kuat dan mumpuni banget, sampai bannya slip-slip karena torsinya lumayan ngisi menurut gue. Cuma kalau dipakai buat rada speeding sih gue nggak tahu juga. Kalau lihat dari speedonya sih kayaknya sih nggak gitu memang untuk ngebut-ngebut ya motor ini. Benar-benar dipakai buat yang memang nonjolin looks-nya aja gitu. Remnya menurut gue enak, udah cukup mumpuni. Dan yang penting adalah dia
enak banget nih buat jalan kayak gajrukan-gajrukan gini nih, yang kayak itu bener-bener bisa dilibas dengan sempurna lah menurut gua. Enak banget, jadi kayak nggak begitu terlalu apa ya, nggak begitu terlalu effort lebih lah, dan sakit gitu rasanya. Kalau di Vespa kan sampai gedebak-gedebuk kan, tapi kalau di sini sih enak menurut gue. Secara ergonomi duduknya menurut gue enak sih, tegak mantep gitu ya. Tangan lo bener-bener dibuat kayak begini, motornya stabil. Bangkunya yang menurut gue nyaman, bangkunya nyaman sih, dan dia bisa rada ke belakang gitu, karena boncengannya pun agak dibuat rata, nggak ada pemisahnya gitu, jadi enak. Terus masalah kalau jepit-menjepit di bagian selangkangan ini menurut gua agak kurang pas sih. Dia nggak bikinin lekukan soalnya. Jadi ya memang motor-motor klasik begini kali ya modelnya. Jadi tangkinya itu dibuat ya udah sebulat dan serendah itu. Motor ini tuh rendah banget kayak teman-teman. Jadi gue yang 180 ini di motor W175 ini sangat mudah menapak dan masih lebih banget sih. Beda kayak Vespa itu kan joknya lebar ya, jadi kaki kita udah banyak di si joknya, jadi kaki tuh tinggi rasanya. Tapi kalau si W175 ini karena joknya nggak gitu lebar dan dia nggak gitu pendek, dan dia nggak gitu tinggi, jadi ini buat orang-orang di ukuran 160, 170 menurut gua enak banget. Di 180 pas sih gue rasanya, pas aja gitu, bentuknya tegak aja dan bikin tulang belakang nggak capek aja. Kalau lama sih menurut gue ini enak kalau buat touring jauh-jauh. Dan yang pasti adalah tadi sempat nyoba juga di bagian boncengan, itu nyaman banget sih ini motor buat boncengan bareng sama cewek gitu. Wah nyaman banget asli, nyantuy banget. Dan yang pasti duduknya nggak effort, ngerti gak sih? Nggak yang nungging, nggak yang aneh-aneh, intinya nggak effort banget. Gue nggak tahu harga motor ini berapa, mungkin sekitar 27 mungkin, nggak tahu deh. OTR Jakartanya berapa gue nggak tahu. Tapi ini yang special edition yang warnanya putih, ganteng sih motornya. Karena dia juga ada yang punya yang warna hijau army gitu, setahu gue. Hijau army atau abu-abu nggak tahu deh. Yang pasti motor ini ya memang ngejar looks aja sih. Oh iya, di sini juga nggak ada indikator bensin ya teman-teman. Jadi kayaknya ini bensinnya agak mengira-ngira aja. Kalau memang udah mulai habis ya, gue juga nggak ngerti sih, bener ini nggak ada indikator bensin di sini. Jadi agak repot kalau misalnya bensinnya habis. Mungkin kekurangannya itu kali ya menurut gue. Ya walaupun klasik tapi jangan juga jadi mempersulit kita sebagai rider, bener nggak sih? Gue juga nggak tahu sih gimana opini kalian. Yang pasti motor ini kalau dijadiin ke cafe racer gitu, terus dikasihin proyektor, kemudian dikasih DRL, menurut gue sih jadi ganteng banget dan enak banget sih ini motor, kayaknya bakal jadi enak banget. Yang pasti ganti knalpot, spionnya dibikinin bar end, terus stang sama shock mungkin dikasihin upside down. Ganteng sih. Buat PT Kawasaki Indonesia menurut gue ini udah mumpuni banget, ganteng banget sih ini motor. Kalian Kawasaki jago sih bikin ngejar segmen anak-anak muda yang memang lagi pengen ngejar-ngejar ke looks dan juga performa. Motor ini boleh lah gue acungi 2 jempol karena motor ini enak banget dikendarai. Gue sekarang posisi lagi mau ke arah Depok pulang. Dan mungkin sekian aja video review singkat motor W175 kali ini. Gue sih dukung kalau kalian pengen ngambil W175 karena motor ini enak sih, enak dan patutlah boleh dijadiin motor harian ataupun motor touringan, enak. Oke, I'll see you soon guys. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah. Oh, lagi ngomong nih. Ngomong. Ntar kata aja kan. Jangan lu
lupa makan ini. Apaan sih, Frank? Yo, cincin lipit kembali lagi